Kalau dilihat dari bahasanya baya'a yubai, itu artinya berjual beli. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi asal kata bai'at itu dari kata jual beli, dari ba'a yubayi'u bai'atan. Kalau dilihat dari secara bahasa sama dengan itu. Tetapi kalau kita lihat secara istilah, bai'at itu adalah janji setia. Kalau dari segi maknanya, secara bahasa artinya tadi jual beli. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kata bai'at itu dalam kurungnya janji setia. Penerapannya janji setia itu dalam perkara apa? Kalau pengertian istilahnya adalah janji setia, diterapkannya dalam perkara apa? Dalam perkara akad. Jadi bai'at itu sama dengan akad. Akad untuk janji setia. Kepada siapa? Kalau kita lihat fakta bai'at yang terjadi pada masa Nabi dan pada para sahabat, bai'at itu diberikan oleh kaum muslimin kepada pemimpinnya, bukan kepada yang lain. Bukan pada pimpinan ormas, bukan pada pimpinan partai, bukan pada ketua RW, bukan kepada ketua RT, bukan kepada camat, tapi bai'at diberikan kepada pemimpin kaum muslimin atau Amirul Mukminin. Rasulullah udah pasti, beliau adalah peletak dasar Amirul Mukminin, lalu diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali karramallahu wajhah, dan khalifah-khalifah selanjutnya. Itu akad. Akad bai'at ini akan terjadi ketika khalifah, ya dalam konteks pemimpinan kaum muslimin kan khalifah. Khalifahnya wafat atau khalifahnya diberhentikan. Jadi pemimpin dalam Islam juga punya peluang untuk diberhentikan. Bisa berhenti karena mati, bisa berhenti karena melanggar syarat-syarat wajibnya. Jika kemudian syarat wajibnya dilanggar, maka Mahkamah Madzalim akan membuat keputusan tentang pemberhentian seorang khalifah. Meskipun dia baru dilantik tadi pagi, meskipun dia baru dibaiat tadi pagi jadi khalifah. Ternyata begitu dibaiat pagi-pagi, malamnya mengumumkan kepada kaum muslimin untuk melakukan riba. Lakukan riba, ambil riba. Nah, maka apa? Saat itu dia telah kehilangan sifat keadilannya. Begitu sifat keadilannya hilang, maka dia akan berhenti dalam status sebagai seorang khalifah. Harus diangkat khalifah yang baru. Nah, proses pengangkatan khalifah yang baru, al-bai'at juga namanya. Khalifah yang kedua katakanlah meninggal dunia, maka pengangkatan khalifah berikutnya al-bai'at lagi. Maka melihat fakta itu, al-bai'at adalah aqdun alal khilafah. Akad yang diberikan kaum muslimin dalam rangka mengangkat seorang khalifah. Itu namanya al-bai'ah. Jadi harus pakai bai'at. Bahwa proses awalnya pakai pemilihan umum boleh. Dalam Islam juga ada pemilihan umum. Tapi jangan dibayangkan pemilihan umumnya seperti hari ini. Harus ada pasangannya dulu. Harus dicalonkan 20% oleh partai dulu. Maharnya ada partai berapa. Enggak perlu. Tidak perlu. Karena dalam Islam itu yang dipilih oleh masyarakat atau perwakilan kaum muslimin itu hanya khalifah saja. Sisanya, wakilnya, termasuk pemimpin-pemimpin di level bawahnya, semuanya ditunjuk. Jadi ada bai'at iniqad, ada bai'at. Kalau tadi bai'atul ridwan itu maksudnya bai'at taat. Ketika Rasul manggil untuk membela Utsman bin Affan, menyelamatkan Utsman bin Affan, maka itu bai'atnya dalam bentuk bai'at taat. Kalau pengangkatannya, Rasul itu langsung diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Tapi ketika Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya baru dipilih oleh kaum muslimin. Karena Nabi sebagai peletak dasar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi sekaligus sebagai pemimpin kaum muslim. Makanya sebagai pemimpin itu Rasul mengatakan begini, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka akan potong tangannya. Sebagai pemimpin tuh, bukan sebagai nabi. Kalau sebagai nabi hanya tatbiqur risalah saja. Tapi kalau tatbiqur risalah harus pemimpin. Teknis bai'at seperti apa? Bolehkah kita berbai'at lewat surat, lewat telepon, lewat WA? Jangankan pakai telepon, pakai surat, pakai WA. Kita diam saja, tidak melawan perintahnya, sudah terkategori bai'at. Meskipun tidak mengatakan, aku akan setia padamu, perintah apapun. Meskipun kita nggak mengatakan seperti itu, diamnya kita tidak melawan khalifah, itu sudah masuk kategori bai'at taat, gugur sudah. Maka kalau kita meninggal, maka mati jalianya akan lepas dari diri. Jadi problem kita bukan teknis dulu. Sekarang ada nggak orang yang akan kita bai'ati, itu problemnya itu. Kalau belum ya kita cari. Kita ubek sedunia kira ada di mana ngumpetnya nih Imam Mahdi misalnya. Untuk menuju kepada terbentuknya sistem pemerintahan Islam itu ya kembali kepada kita yang paham atau enggak. Jauh dari pemahaman bagaimana sistem pemerintahan Islam itu mestinya dipelajari. Faktanya ada.
Rasul juga sudah mencontohkan sangat gamblang, sangat lengkap. Dirinci lagi dengan para sahabat. Ini ada kitabnya saya punya nih. Fikih-fikih khusus tentang bab pemerintahan. Jadi mulai khalifah, jihad, ribat, qital, damai, semua ada dalam kitab ini. Sebenarnya kitab itu seperti di pesantren juga ada. Cuma apa? Jadi pajangan aja. Coba aja. Buka kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Ada tiap pesantren. Tapi apa? Tapi nggak pernah dikaji. Jadi pajangan aja di back belakang lemarinya itu. Di pesantren itu banyak kitab-kitab tentang sistem pemerintahan. Tapi nggak pernah dipelajari gitu. Ketika dipelajari juga bingung bagaimana mengamalkannya gitu. Sistem pemerintahan itu diperjuangkan. Nggak sekedar dikaji. Harus ada upaya untuk memahamkan umat tentang sistem pemerintahan ini. Kalau cuma didiamkan saja, tertata rapi di kitab-kitab, tidak akan mengubah keadaan. Makanya kita buat, kita pelajari. Dengan merasa berdosa karena belum ada baiat, maka dia merindukan kapan kita bisa berbaiat pada amir kita, pada pemimpin kita. Maka kita tidak akan tertipu lagi dengan pemimpin-pemimpin yang disodorkan pada hari ini. Ya. Kalau sholat juga kita wajib mengetahuinya, maka baiat juga kita wajib mengetahuinya. Sebagaimana wajibnya mengetahui zakat, puasa, haji, maka bab pemerintahan juga kita wajib mengetahuinya. Karena ketika umat Islam tidak mengetahui sistem pemerintahannya, ya dimanfaatkan oleh orang lain.